Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis pola perubahan suhu global dan kualitas udara, studi visualisasi data multidimensi menggunakan teknik clustering. Penelitian ini menganalisis pola perubahan suhu global dan kualitas udara menggunakan teknik clustering dan visualisasi data multidimensi. Dengan memanfaatkan dataset cuaca global yang mencakup 8 parameter meteorologi dan kualitas udara utama, penelitian ini mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel serta mengelompokkan wilayah-wilayah dengan karakteristik serupa. Perubahan iklim global dan kualitas udara merupakan isu lingkungan yang semakin kritis dalam beberapa dekade terakhir. Pemahaman tentang pola perubahan suhu dan kualitas udara di berbagai wilayah dunia menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rumusan masalah: bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis pola perubahan suhu global dan kualitas udara menggunakan teknik clustering. Bagaimana korelasi dan hubungan antar parameter cuaca dan kualitas udara dalam dataset yang dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola perubahan suhu global dan kualitas udara menggunakan teknik clustering dan menganalisis korelasi antar berbagai parameter cuaca dan kualitas udara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama adalah untuk dataset. Penelitian ini menggunakan dataset dari World Weather Repository yang tersedia di Kaggle, sebuah repositori data cuaca global yang diperbarui secara harian. Dataset ini dipilih karena menyediakan data cuaca komprehensif dari berbagai lokasi dengan update yang teratur. Berikut juga dilampirkan sumber data yang digunakan. Untuk pre-processing data, penanganan missing value menggunakan moving average dan interpolasi spasial. Standarisasi fitur menggunakan z-score, normalization, dan min-max scaling. Seleksi transformasi variabel menggunakan random forest dan transformasi koordinat geografis ke sistem proyeksi yang sesuai. Untuk metode analisis, yang pertama adalah penentuan jumlah klaster optimal, implementasi k-means, kemudian evaluasi clustering. Hasil clustering dan analisis pola geografis berdasarkan analisis k-means clustering yang telah dilakukan. Dataset terbagi menjadi 4 klaster utama dengan karakteristik yang distinct. Pada analisis radar chart dan statistik deskriptif mengungkapkan pola distinct untuk setiap klaster dengan implikasi signifikan untuk kebijakan lingkungan dan kesehatan publik. Untuk klaster pertama, klaster 0, adalah zona iklim tropis dan subtropis. Tentang profil meteorologinya, suhu moderat tinggi dengan stabilitas tinggi. Yang kedua, kelembaban tinggi mencerminkan pengaruh maritim, serta variabilitas rendah menunjukkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Untuk kualitas udara, PM 2.5 moderat, dispersi polutan dipengaruhi kelembaban tinggi. Untuk implikasi, sebaiknya fokus pada manajemen kelembaban untuk kenyamanan termal. Lalu strategi adaptasi berbasis karakteristik lokal, serta monitoring PM 2.5 untuk kesehatan publik. Untuk klaster kedua adalah zona iklim gurun dan semi-arid. Untuk profil meteorologinya, suhu ekstrim dengan variabilitas tinggi, kelembaban sangat rendah, amplitude suhu harian signifikan. Untuk kualitas udara, PM 10 sangat tinggi, resuspensi debu signifikan. Untuk implikasi, sebaiknya prioritaskan pada mitigasi paparan debu, sistem peringatan dini untuk kondisi ekstrim, serta infrastruktur adaptif untuk variabilitas tinggi. Untuk klaster yang ketiga atau klaster 2, zona iklim temperate. Untuk profil meteorologinya, suhu optimal untuk aktivitas manusia, serta kelembaban seimbang, dan variasi musiman yang teratur. Untuk kualitas udara, NO2 yang rendah, parameter polutan dalam standar WHO. Implikasinya, sebaiknya model untuk standar kualitas udara, preferensi kondisi menguntungkan, serta potensi pengembangan berkelanjutan. Untuk klaster yang ketiga, zona urban industrial. Untuk profil meteorologinya, suhu elevated akibat urban heat island, serta modifikasi iklim mikro oleh infrastruktur.
Kualitas udaranya CO tinggi, NO2 sangat tinggi, dominasi polutan antropogenik. Untuk amplifikasi, sebaiknya urgensi reduksi emisi transportasi, perencanaan urban berbasis kualitas udara, dan implementasi zona rendah emisi. Analisis klaster ini mengungkapkan bahwa setiap zona memiliki tantangan unik yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda. Variabilitas dalam parameter meteorologi dan kualitas udara mencerminkan kompleksitas interaksi antar faktor alam dan antropogenik yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi. Untuk analisis temporalnya, mengungkapkan pola dinamis yang kompleks dan berimplikasi secara signifikan. Yang pertama, variabilitas musiman per klaster, tren jangka panjang dan implikasi, interaksi parameter kunci, dan rekomendasi berbasis temporal. Pada implikasi geografis, distribusi geografis klaster menunjukkan yang pertama pengaruh kuat latitude terhadap pembentukan klaster, dampak urbanisasi pada karakteristik iklim global, dan korelasi antar tingkat pembangunan ekonomi dan kualitas udara. Analisis korelasi dan interdependensi multidimensi. Pada heatmap korelasi person antar parameter meteorologi dan kualitas udara, intensitas warna menunjukkan kekuatan korelasi -1 hingga +1. Clustering hierarki pada sumbu mengungkap kelompok parameter yang saling terkait. Visualisasi distribusi spasial. Untuk temperature distribution seperti pada gambar, untuk distribusi PM 2.5 yang mana ini menggambarkan distribusi parameter kunci, yaitu gradien suhu latitude dependensi, hotspot polusi trinidifikasi, serta zona mixing heat. Selanjutnya overlay meteorologi polutan, convergence zones atmospheric, convergence zones atmospheric, koridor transportasi polutan, serta barrage topology. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, penelitian ini memberikan basis kuantitatif untuk pengembangan kebijakan lingkungan dan kesehatan publik yang lebih efektif. Analisis klaster mengungkapkan bahwa setiap zona memiliki tantangan unik yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda. Variabilitas dalam parameter meteorologi dan kualitas udara mencerminkan kompleksitas interaksi antar faktor alam dan antropogenik yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.